Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kodar si Wajah Korea Tim Mekah. Salam dengan cadas. Oke. Baik, alhamdulillah ya bunda teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membuat lagi sebuah video, sebuah konten ya berisi tentang eh, cara membaca atau bukan cara membaca ya, macam-macam kepribadian yang ada di dalam diri anak. Nah, ada beberapa aspek yang mesti kita ketahui supaya kita bisa mengetahui macam-macam kepribadian anak kita. Jadi kepribadian anak kita itu berdasarkan beberapa aspek ini. Yang paling pertama, kepribadian itu ayah bunda sistem mekanisme mulai terbentuknya kepribadian di dalam diri anak itu mulai terbentuk dari usia 4 bulan anak di dalam kandungan. Di sana sudah mulai terbentuk yang namanya reptilian brain atau medulla oblongata atau biasa dikenal dengan batang otak. Batang otak ini itu biasanya otak yang mengatur denyut jantung sama paru-paru, atau kalau di kepribadiannya otak reptil itu biasanya ke otak fighter. Otak fighter itu otak menyerang ya, otak emosi seperti itu. Nah, karena dari usia 4 bulan ini itu sudah mulai terbentuk medulla oblongata ini, maka dari demikian banyak sekali orang tua yang melakukan atau para ustadz yang menyarankan bahwa anak usia 4 bulan dalam kandungan itu sudah mulai harus didengarkan lagu-lagu rohani atau lagu-lagu islami, atau misalkan ayat-ayat suci Al-Quran supaya anaknya bisa jadi hafiz Quran seperti itu. Dan itu sangat betul sekali. Kenapa? Karena dari mulai 4 bulan ini tuh anak sudah mulai mekanisme pembentukan kepribadian itu sudah dimulai dari sana. Maka dengan demikian dari 4 bulan ini itu disarankan si ibunya itu sangat menjaga sekali baik rasa, emosinya, stresnya, pikirannya, kebahagiaannya, dan yang lainnya, karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap kepribadian anaknya nanti ke depan. Karena hakikatnya kepribadian itu dibagi dua, yaitu 30%-nya itu dibentuk oleh genetik atau turunan dari orang tuanya, sedangkan 70%-nya dibentuk oleh lingkungannya. Maka dengan demikian sangat penting sekali bagi orang tua untuk memberikan lingkungan yang baik buat anaknya, karena itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap karakter anaknya di masa yang akan datang. Nah, maka demikian diharuskan orang tua itu mencari lingkungan terbaik buat anaknya. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang ayah bunda harus tahu terkait dengan kepribadian anak. Bahwa kepribadian anak itu yang pertama itu ada yang namanya dominasi. Nah, di dominasi ini itu biasanya itu berkaitan dengan leadership ya. Jadi kemampuan anak memimpin orang lain, memimpin diri sendiri, dan membawa orang lain ke hal-hal yang positif. Tapi di leadership ini kalau misalkan anaknya terlalu tinggi, biasanya itu akan menjadikan anak subjugator atau penindas. Nah, jadi tidak baik juga kalau sifat kepemimpinan ini terlalu berlebihan. Kemudian kalau terlalu kurang, biasanya anaknya jadi partisipator. Kalau partisipator itu biasanya si anak itu menjadi seorang pengikut atau followers, dan itu juga tidak baik. Kenapa? Karena si anak tidak akan memiliki pendirian gitu ya. Bahkan ada istilah alay anak layangan seperti itu. Jadi kalau angin ke kanan ikut ke kanan, angin ke kiri ikut ke kiri. Nah, maka dengan demikian anak itu harus memiliki prinsip. Dan di dominasi ini karakter yang paling bagus itu yaitu adalah leadership. Jadi seorang pemimpin yang baik bisa mengayomi diri sendiri dan orang lain, bukan yang subjugator, yang penindas, ataupun yang partisipator atau yang followers, pengikut seperti itu. Kemudian aspek yang kedua itu ada independen. Nah, kalau independen itu lebih ke semangat. Nah, jadi kalau ada karakter anak yang independen juga, kalau independen itu biasanya karakter anak yang memiliki semangat yang tinggi ketika melakukan kegiatan atau belajar seperti itu. Dan semangat ini kalau berlebihan itu biasanya akan membuat anak menjadi anak yang posesor. Kalau posesor itu biasanya si anak itu menjadi takut gagal ya, karena memang biasanya anak yang seperti itu dia memiliki karakter yang perfeksionis, tidak boleh ada sesuatu yang salah, kemudian harus sesuai dengan harapan mereka, harus sesuai dengan rencana mereka. Kemudian kalau kurang juga si independennya atau bersemangat ini, kalau kurang biasanya si anak ini akan menjadi anak yang introvert. Kalau introvert itu biasanya si anaknya menjadi seorang anak yang malas, jadi anak yang malas.
Jadi segala sesuatunya harus diladenin. Nah, kemudian yang ketiga itu ada aspek ketahanan. Jadi kalau ketahanan ini berkaitan dengan konsistensi. Nah, anak yang bagus itu karakternya di ketahanan itu adalah anak yang memiliki konsistensi yang bagus, dan itu namanya adalah konsistensi. Dan kalau misalkan kurang, itu biasanya si anak itu akan memiliki karakter boring, kalau mudah bosan. Atau juga ada juga receiver. Kalau receiver itu biasanya anaknya menjadi anak yang penurut. Jadi kalau si ketahanan ini terlalu tinggi, itu akan menjadi anak yang penurut. Ya, penurut memang bagus, cuman kalau anaknya menurut mengikuti teman-temannya, kan tadi followers itu juga kurang baik atau malah kurang. Jadi kalau anak kurang itu biasanya memiliki karakter boring atau mudah bosan. Yang bagus itu adalah konsisten. Kemudian yang selanjutnya ada inklusi. Kalau inklusi itu biasanya kalau bagus anaknya akan bijaksana. Jadi bisa menilai sesuatunya dengan baik, bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau terlalu berlebihan, biasanya si inklusi itu akan menjadi eksibisionis atau menjadi pujian berlebihan. Nah, biasanya kenapa seperti itu? Mungkin bisa jadi karena terlalu dimanja, atau bisa jadi egonya meningkat gara-gara terlalu banyak dibawa ke tempat-tempat yang agak glamor, atau bisa dikenalkan dengan kehidupan hedonisme atau kemewahan, atau dan tanda kutipnya dimanjain gitu ya. Jadi akhirnya eksibisionis selalu ingin mendapatkan pujian berlebihan. Dan kemudian kalau terlalu kurang itu juga akan membuat si anak ini menjadi stiffness. Kalau stiffness itu biasanya kaku, jadi kurang bisa menyesuaikan dengan tempat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga pertahanan diri. Kalau pertahanan dirinya bagus, itu biasanya akan membuat anak itu menjadi atau memiliki karakter yang supel, fleksibel ya, bisa ngikutin mana aja. Tapi kalau terlalu tinggi, itu biasanya membuat anak itu menjadi defensif. Kalau defensif itu biasanya si anak itu tidak mudah menerima pendapat orang lain. Kadang kalau punya keinginan ingin poktorolong, nah itu biasanya karakternya karakter defensif. Dan kalau kurang juga itu sangat tidak bagus, karena biasanya jadi consider. Kalau consider itu anak yang suka mengalah. Cuman kalau anak suka mengalah terus menerus juga memang anak yang suka mengalah itu memang bagus. Cuma kalau terus menerus dia tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya gitu. Jadi harus seimbang. Kalau seimbang itu biasanya anaknya supel, fleksibel. Dia tahu kapan harus menolak yang negatif dan kapan harus mengalah hal yang positif. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada daya pelihara. Nah, kalau daya pelihara ini itu berkaitan dengan ketelitian. Karena banyak hari ini anak-anak yang ketika mengerjakan sesuatu itu ceroboh ya. Walaupun sebenarnya dia itu bisa, tapi karena ceroboh akhirnya nggak tuntas, nggak benar, jadi salah. Padahal sebenarnya dia itu tahu dan bisa. Nah, makanya biasanya kalau anak yang daya peliharanya bagus itu dia akan memiliki karakter trick taker. Kalau trick taker itu biasanya si anaknya itu jadi rapi ya. Tapi kalau kurang, biasanya si anak itu akan menjadi anak yang indifferent. Kalau indifferent itu biasanya menjadi anak yang cuek. Jadi segala sesuatunya dia tidak peduli, yang penting menurut dia senang dia lakuin, kalau nggak senang ya sudah gitu. Jadi indifferent karakternya. Kemudian ada juga yang konsistensionis. Kalau terlalu berlebihan, daya peliharanya itu biasanya anaknya jadi indisiplinis. Maaf, bukan konsistensionis tapi indisiplinis. Kalau disiplinis itu biasanya si anak memiliki karakter yang pelit. Jadi pelit, jadi tidak boleh dimain sama yang lain, tidak boleh hilang, tidak boleh rusak, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kerjasama. Nah, di kerjasama ini juga terbagi tiga. Ada indifferent. Kalau indifferent itu cuek. Kemudian ada comleader. Kalau comleader itu sosial. Sedangkan ada konsistensionis. Konsistensionis itu mudah terpengaruh. Jadi kalau kerjasama yang bagus itu adalah yang dia comleader. Comleader itu dia sosial, empatinya bagus, kepedulian sama yang lainnya oke gitu ya. Tapi yang kurang bagus itu adalah yang indifferent, yaitu cuek. Kemudian yang tadi mohon maaf, kalau daya pelihara yang kurang itu adalah careless, ceroboh ya. Jadi kalau daya pelihara Anda itu careless, ceroboh, tapi kalau kerjasama kurang itu di indifferent, jadi jadi cuek ya. Kemudian yang selanjutnya ada seksual orientasi. Nah, kalau seksual orientasi itu berkaitan dengan pendidikan seksual di dalam diri anak. Kalau seksual anak itu bagus, ciri-cirinya biasanya mereka menjadi lebih komunikatif,
dan kemudian si anak ini tuh akan menjadi anak yang asertif. Jadi asertif itu mampu mengungkapkan perasaan dengan baik. Tapi kalau si seksual orientasinya rendah atau pendidikan seksualnya rendah, biasanya anaknya akan impulsif atau tertutup. Jadi dia tidak terlalu banyak ingin mengutarakan perasaannya terhadap orang lain atau tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui tentang dirinya. Dan yang terakhir, kalau seksual orientasinya atau pendidikan seksualnya kurang bagus, itu biasanya dia akan memiliki karakter yang rebellious atau salah memahami lawan jenis. Kalau salah memahami lawan jenis seperti ini, biasanya dia menganggap pelukan cuma pacaran itu dibolehkan. Makanya banyak hari ini anak-anak yang jamur, janda di bawah umur gara-gara gini rebellious atau salah memahami lawan jenisnya. Nah itu teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait dengan macam-macam gangguan kepribadian atau gangguan ya, macam-macam kepribadian yang ada di dalam diri anak, melihat dari beberapa aspek. Dan tadi sudah ada 3 kutub yang saya jelaskan. Kenapa? Karena saya tidak ingin direct judgment ke anak itu seperti apa, karena kita harus lebih bijaksana dengan oh ya bahwa anak nominasi itu ternyata memiliki 3 karakter, bisa jadi subjugator ya, penindas, bisa jadi leadership, bisa jadi pemimpin yang baik, atau malah jadi partisipator atau follower seperti itu. Begitupun tadi ada aspek independen, ada aspek ketahanan, inklusi, ada juga pertahanan diri, daya pelihara, kerjasama, dan sexual orientation. Nah di sana dengan begitu kita bisa jauh lebih bijaksana lagi dalam menilai anak kita. Nah paling itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen di YouTube saya, dan jangan lupa di share juga. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih, dadah.